Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Obat-obatan yang biasa digunakan untuk wanita hamil dengan hipertensi adalah A. Sukralfat, B. Magnesium sulfat, C. Phenytoin, D. Hydralazine, E. Diazepam. Jawabannya adalah D. Hydralazine. Pembahasan. Obat-obatan yang biasa digunakan untuk wanita hamil dengan hipertensi adalah hydralazine. Hydralazine merupakan vasodilator arteriolar langsung yang menyebabkan takikardi dan peningkatan kardiak output. 2. Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur-unsur berikut, kecuali A. Pemerintah, B. Organisasi profesi, C. Asosiasi Perumah Sakitan, D. Tokoh masyarakat, E. Perwakilan klien rumah sakit. Jawabannya adalah E. Perwakilan klien rumah sakit. Pembahasan. Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur 1. Pemerintah, 2. Organisasi profesi, 3. Asosiasi Perumah Sakitan, 4. Tokoh masyarakat. 3. Yang termasuk pewarna sintesis sesuai izin Pemenkes adalah A. Riboflavin, B. Antosianin, C. Karbon, D. Merah alura, E. Karmin. Jawabannya adalah D. Merah alura. Pembahasan. Yang termasuk pewarna sintesis sesuai izin Permenkes adalah tartrazin, kuning quinolin, sunset yellow, carmoisin, ponco 4R, eritrosin, merah alura, indigotin, dan lain-lain. 4. Germas secara nasional dimulai dengan berfokus pada 3 kegiatan, yaitu mengonsumsi buah dan sayur, memeriksakan kesehatan secara rutin, dan A. Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, B. Menjaga kesehatan lingkungan rumah, C. Tidak mengonsumsi minuman bersoda dan beralkohol, D. Menanam pohon yang banyak di pinggir jalan, E. Mengurangi penggunaan plastik yang sukar diurai lingkungan. Jawabannya adalah A. Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. Pembahasan. Germas secara nasional dimulai dengan berfokus pada 3 kegiatan, yaitu mengonsumsi buah dan sayur, memeriksakan kesehatan secara rutin, dan melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. 3 kegiatan tersebut dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga, dan dilakukan saat ini juga karena tidak membutuhkan biaya yang besar. 5. Program ASI eksklusif merupakan program yang dicanangkan pemerintah dan direkomendasikan oleh pakar kepada para ibu yang menyusui bayinya sejak lahir hingga A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 7 bulan, D. 1 tahun, E. 2 tahun. Jawabannya adalah B. 6 bulan. Pembahasan. Program ASI eksklusif merupakan program dari pemerintah agar bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur nasi, bubur susu, biskuit, dan lain-lain selama 6 bulan. 6. Rumah sakit swasta yang terbukti lalai karena melakukan pelanggaran pelayanan kesehatan dan mengabaikan keselamatan pasien akan diberikan teguran tertulis oleh A. Kantor Kesehatan RI, B. Kepala Inspektorat Jenderal Kemenkes RI, C. Kepala Dinas Kesehatan, D. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, E. Gubernur Provinsi.
Jawabannya adalah C. Kepala Dinas Kesehatan. Pembahasan. Penerapan sanksi kepada rumah sakit yang lalai bergantung pada tingkat pelanggaran. Sanksi dapat berupa teguran lisan, tertulis, hingga pencabutan izin rumah sakit. Dalam hal ini, suku dinas kesehatan di setiap wilayah berperan sebagai pengawas dan kepala dinas berwenang mengeluarkan sanksi, termasuk sanksi teguran tertulis. 7. Dasar hukum jaminan kesehatan nasional yaitu setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Merupakan dasar hukum JKN Undang-Undang Dasar 45 Pasal A. 34, B. 23, C. 25A, D. 27, E. 28H. Jawabannya adalah E. 28H. Pembahasan. Pasal 28H ayat 1 dan 2 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta memperoleh pelayanan kesehatan. 8. Undang-undang yang mengatur tentang sistem jaminan sosial nasional adalah Undang-Undang Nomor A. 40 tahun 2004, B. 48 tahun 2004, C. 52 tahun 2004, D. 44 tahun 2006, E. 56 tahun 2006. Jawabannya adalah A. 40 tahun 2004. Pembahasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 9. Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur-unsur berikut kecuali A. Pemerintah, B. Organisasi profesi, C. Asosiasi Perumah Sakitan, D. Tokoh masyarakat, E. Perwakilan klien rumah sakit. Jawabannya adalah E. Perwakilan klien rumah sakit. Pembahasan. Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur 1. Pemerintah, 2. Organisasi profesi, 3. Asosiasi Perumah Sakitan, 4. Tokoh masyarakat. 10. Penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah dilaksanakan oleh A. Presiden, B. Wakil Presiden, C. Menteri, D. Kepala daerah, E. Instansi kesehatan daerah. Jawabannya adalah C. Menteri. Pembahasan. Menteri berwenang menetapkan dan mencabut penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. 11. Besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar disebut dengan A. Tarif kapitasi, B. Tarif non-kapitasi, C. Tarif Indonesian Case-Based Groups, D. Tarif People-Based, E. Tarif standar fasilitas. Jawabannya adalah A. Tarif kapitasi. Pembahasan. Tarif kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 12. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala setiap A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, E. 3 tahun. Jawabannya adalah B. 6 bulan. Pembahasan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program termasuk kondisi keuangan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan DJSN. 13. Berikut ini merupakan jenis program jaminan sosial kecuali A. Jaminan kesehatan,
B. Jaminan kecelakaan kerja. C. Jaminan hari tua. D. Jaminan pendidikan. E. Jaminan kematian. Jawabannya adalah D. Jaminan pendidikan. Pembahasan. Jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun serta jaminan kematian. 14. Izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi puskesmas diberikan oleh A. Presiden. B. Menteri Kesehatan. C. ID. D. Pemerintah daerah pusat. E. Pemerintah daerah kabupaten. Jawabannya adalah E. Pemerintah daerah kabupaten. Pembahasan. Setiap puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. 15. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala oleh suatu lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri, minimal tahun sekali. A. 3, B. 5, C. 7, D. 10, E. 12. Jawabannya adalah A. 3. Pembahasan. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. 16. Dewan Pengawas BPJS terdiri atas 7 orang dari unsur-unsur berikut kecuali A. Pemerintah, B. Pekerja, C. Pemberi kerja, D. Tenaga medis, E. Tokoh masyarakat. Jawabannya adalah D. Tenaga medis. Pembahasan. Dewan Pengawas terdiri atas 1. 2 orang unsur pemerintah, 2. 2 orang unsur pekerja, 3. 2 orang unsur pemberi kerja, 4. 1 orang unsur tokoh masyarakat. 17. Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah narkotika A. Golongan 1, B. Golongan 2, C. Golongan 3, D. Golongan 4, E. Golongan 5. Jawabannya adalah A. Golongan 1. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. 18. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip A. Asuransi berjangka, B. Iuran tahunan, C. Asuransi sosial, D. Ekuitas, E. Tabungan wajib. Jawabannya adalah C. Asuransi sosial. Pembahasan. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. 19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang A. Praktik kedokteran, B. Rumah sakit, C. Perawat, D. Tindakan kebidanan, E. Pusat Kesehatan Masyarakat. Jawabannya adalah B. Rumah sakit. Pembahasan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 mengatur tentang rumah sakit. 20. Standar baku mutu air untuk keperluan higien dan sanitasi terdiri atas unsur-unsur berikut kecuali A. Fisik, B. Biologi, C. Kimia, D. Radioaktif, E. Cemaran lingkungan. Jawabannya adalah E. Cemaran lingkungan. Pembahasan. Standar baku mutu air untuk keperluan higien dan sanitasi terdiri atas unsur 1. Fisik, 2. Biologi, 3. Kimia, 4. Radioaktif. 21. Sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang dengan alasan sebagai berikut kecuali A. Biaya sistem medis alternatif lebih murah, B. Sistem medis konvensional biayanya lebih murah, C. Sistem medis konvensional memiliki keterbatasan, D.
Sistem medis alternatif mencakup bidang mental dan pengalaman medis. E. Sistem medis konvensional biayanya lebih mahal. Jawabannya adalah B. Sistem medis konvensional biayanya lebih murah. Pembahasan. Yang bukan menjadi alasan sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang adalah sistem medis konvensional biayanya lebih murah, karena yang benar adalah biayanya lebih mahal sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembang sistem medis alternatif. 22. Yang termasuk ke dalam metode kuantitatif untuk menilai status gizi melalui survei konsumsi pangan adalah metode A. Frekuensi makan, B. Riwayat makan, C. Penimbangan makanan, D. Pendaftaran makanan, E. Bahan baku makanan. Jawabannya adalah C. Penimbangan makanan. Pembahasan. Metode penimbangan makanan merupakan salah satu metode yang bersifat kuantitatif dalam penilaian status gizi melalui survei konsumsi makanan. 23. Adanya tindakan medis yang mengakibatkan dampak berupa penyakit tertentu mengacu pada konsep A. Medikalisasi, B. Hospitalisasi, C. Latrogenesis budaya, D. Latrogenesis klinis, E. Latrogenesis sosial. Jawabannya adalah D. Latrogenesis klinis. Pembahasan. Latrogenesis klinis mengacu pada penyakit yang timbul sebagai dampak yang tidak diinginkan dari suatu keinginan medis. Latrogenesis klinis adalah penyakit baru yang muncul akibat malpraktek klinis kedokteran atau rumah sakit. 24. Berdasarkan lokasi pemakaiannya, obat terbagi menjadi obat perotal dan topikal. Maksud obat topikal adalah A. Ditelan, B. Dipakai pada kulit, C. Melalui anus, D. Aman bagi selaput, E. Melalui pembuluh darah vena. Jawabannya adalah B. Dipakai pada kulit. Pembahasan. Obat topikal adalah jenis obat yang cara pakainya dioleskan langsung pada permukaan kulit. Obat topikal itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni krim, busa, gel, lotion, dan salep. 25. Pencemaran udara menyebabkan penurunan daya dukung terhadap kehidupan manusia. Zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor kecuali A. Pb, B. Dioksin, C. NO2, D. SO4, E. Hidrokarbon. Jawabannya adalah B. Dioksin. Pembahasan. Dari pilihan jawaban di atas yang bukan termasuk zat polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah dioksin. Dioksin sendiri adalah sekelompok senyawa kimia beracun yang terbentuk sebagai hasil pembakaran sampah. 26. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang dengan konfirmasi COVID-19 disebut A. Orang dalam pemantauan, B. Pasien dalam pengawasan, C. Orang tanpa gejala, D. Suspek, E. Konfirmasi positif COVID-19. Jawabannya adalah C. Orang tanpa gejala. Pembahasan. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang dengan konfirmasi COVID-19, orang tanpa gejala atau OTG merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. 27. Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19 sebagai berikut kecuali A. Wilayah yang belum ada kasus, B. Wilayah dengan 1 atau lebih kasus, C. Wilayah yang memiliki kasus klister dalam waktu, lokasi geografis maupun paparan umum, D. Wilayah dengan sebaran kasus tertinggi, E. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas. Jawabannya adalah D.
wilayah dengan sebaran kasus tertinggi. Pembahasan. Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19, yaitu 1. Wilayah yang belum ada kasus. 2. Wilayah dengan 1 atau lebih kasus import ataupun lokal. 3. Wilayah yang memiliki kasus klister dalam waktu, lokasi geografis maupun paparan umum. 4. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas. 28. Jika dalam satu daerah ditemukan adanya 1 kasus konfirmasi COVID-19, maka daerah tersebut dinyatakan sebagai A. Wabah, B. KLB, C. Pandemi, D. Endemi, E. Epidemi. Jawabannya adalah B. KLB. Pembahasan. KLB atau kejadian luar biasa adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklarifikasikan peristiwa penyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit. Suatu daerah dapat dinyatakan sebagai KLB jika ditemukan 1 kasus konfirmasi COVID-19. 29. Proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas merupakan definisi dari A. Karantina, B. Isolasi, C. Upaya pencegahan, D. Physical distancing, E. Manajemen kesehatan. Jawabannya adalah B. Isolasi. Pembahasan. Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Sedangkan karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. 30. Seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung atau dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala disebut A. OTG, B. Konfirmasi, C. Positif COVID-19, D. Kontak erat, E. Kontak. Jawabannya adalah D. Kontak erat. Pembahasan. Kontak erat adalah di mana seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung atau dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!